kita harus baca doa dulu ya. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Kita harus memahami materi pecahan desimal ya, karena nantinya kita akan belajar mengkonversi dari desimal ke persen, dari desimal ke pecahan, dari desimal ke pecahan campuran, dan masih banyak lagi. Perhatikan Ibu ya. Ibu mempunyai angka 123. Kita mengingat dulu pelajaran sebelumnya di kelas 4 atau kelas 3 tentang nilai tempat. Perhatikan angka ini 123. 100 ini menempati nilai ratusan. Dan 2 ini menempati nilai puluhan. Sedangkan yang 3 menempati nilai satuan. Sebelumnya di kelas 3 atau di kelas 4 kalian tahunya nilai yang paling terkecil itu adalah satuan. Padahal masih ada loh bilangan yang paling kecil dari satuan. Nah, itu disebut dengan desimal. Coba perhatikan. Di sini kita tulis tanda koma. Nah, ini tanda koma ini sebagai penanda bilangan desimal. Contohnya, Ibu beri angka di sini 5, 6, 7. Coba perhatikan. Kalau ditelaah di sini dari satuan ke puluhan, dari puluhan ke ratusan, itu merupakan kelipatan 10. Perhatikan. Ini kelipatan 10. Dari sini juga kelipatan 10. Nah, kalau dari satuan ke ratusan itu adalah kelipatannya 100. Nah, kalau kita tahunya itu 3 itu adalah bilangan terkecil satuan, kalau kita sudah belajar pecahan dan pecahan desimal, kita akan tahu ada bilangan yang paling kecil. Nah, itu dipisahkannya oleh tanda koma yang disebut dengan desimal. Perhatikan, Ibu coba berikan angka di belakang koma, yaitu 5, 6, dan 7. Perhatikan pola yang ada di sini. Dari satuan ke puluhan, dari satuan ke ratusan, itu adalah kelipatan 10 masing-masingnya. Maka dari itu, untuk ke belakang, ke sebelah kiri, itu sebaliknya. Itu berarti kelipatannya 1/10. Yang keduanya kelipatan per 100. Dan yang ketiga ini adalah kelipatan per 1000. Kalau lebih ke kanan lagi itu akan lebih banyak lagi. Ya, ini bisa dipahami. Ini bilangan aslinya, ini dipisahkan oleh tanda koma yang disebut dengan desimal, dan yang di belakangnya ini nilai tempatnya, yaitu 1/10, 1/100, dan 1/1000. Nah, kalau kalian sudah tahu nilai tempat dari bilangan pecahan desimal, Ibu coba berikan dulu contoh soal dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh soal yang Ibu berikan. 0,3. Yang kedua 2,75. Dan yang ketiga adalah 3,745. Perhatikan dulu yang pertama ya, yang nomor 1, 0,3. 0 ini ada di sebelah kiri, di sini di depan koma, ini menempati nilai satuan. Sedangkan yang 3 yang di belakang koma, ingat nilai tempatnya adalah 1/10.
Ingat ya, sepersepuluhan. Maka kalau dikonversi atau diubah ke pecahan biasa, itu adalah hasilnya pasti per 10 sebagai penyebut. Nah, untuk pembilangnya kita langsung simpan saja angka yang ada di sini, yaitu 3. Maka hasil dari pecahan desimal 0,3 jika diubah menjadi pecahan biasa itu adalah 3/10. Sekarang yang kedua, perhatikan, ini lebih banyak lagi ya, ada 2 angka di belakang koma. Perhatikan bedanya dengan nomor 1. Yang ini, yang 2,75. Yang 2 ini menempati nilai apa? Sama dengan 0 bukan? Nah, berarti yang 2 ini adalah satuan. Kalau yang 7 ini menempati nilai apa? Sepersepuluhan. Kita perhatikan yang paling kanannya. Karena yang paling kanannya ini adalah 2 angka di belakang koma, maka ini bentuk pecahannya itu 1/100 nilai tempatnya. Maka kita ubah menjadi penyebutnya itu per 100. Nah, tinggal disimpan saja. Untuk pembilangnya kita masukkan saja bilangan yang ada di sini, yaitu 2, 7, dan 5. Maka hasil dari pecahan desimal 2,75 adalah 275/100. Karena ini di belakang komanya ada 2 angka yang artinya menempati nilai tempat 1/100-an. Nah, sekarang ada yang lebih panjang lagi soalnya. Ada 3 angka di belakang koma. Gimana ya? Nah, perhatikan nilai tempatnya. Asal kalian harus tahu dan ingat nilai tempat. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti nilai tempatnya berapa? Yang terakhirnya yang paling kanan. Nah, itu adalah 1/1000-an. Maka tinggal ditulis saja di sini. Untuk penyebutnya yaitu per 1000. Nah, untuk pembilangnya bagaimana? Tinggal masukkan saja semua bilangan yang ada di sini, yaitu 3, 7, 4, dan 5. Kita tulis. Dapat disimpulkan ya, untuk catatan biar kalian selalu ingat patokannya. Kalau 1 angka di belakang koma itu nanti hasilnya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, nanti hasilnya per 100. Dan kalau 3 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah per 1000. Sekarang kita belajar kebalikannya. Kalau tadi mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kalau sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke desimal. Perhatikan, Ibu akan memberikan 2 contoh soal. Yang pertama, 3/10. Ingat ya, tadi patokannya kalau per 10 itu berarti ada 1 angka di belakang koma. Kita tulis dulu ya, sama dengan ada koma dan di belakangnya itu hanya ada 1 angka saja. Nah, berapa yang angkanya itu? Itu yang atasnya, yang pembilangnya. Kita masukkan saja ke sini. Tulis angka 3. Karena di depannya sudah tidak ada lagi bilangan, maka yang di depan koma itu bisa ditulis dengan 0. Maka hasil dari pecahan 3/10 jika diubah ke pecahan desimal itu hasilnya adalah 0,3. Nah, sekarang yang lebih sulit lagi ya. 217/100. Ingat patokannya, kalau per 100 itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Oke, kita tulis komanya. Koma, lalu kita berikan tempat 2 angka di belakang koma.
Coba dari angka 2, 1, dan 7 tulis dulu yang paling kanannya. 7-nya ke sini pindah, 1-nya pindah ke sini. Karena masih ada lagi yang 2-2-nya simpan di depan. Maka hasil dari 217/100 itu adalah 2,17 dibacanya ya. Oke, ini kan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimalnya itu mudah karena penyebutnya itu sudah pas per 10/100. Nah, permasalahannya gimana cara mengubah pecahan biasa yang penyebutnya itu tidak per 10 atau per 100. Nah, perhatikan contoh soal dari Ibu. Nah, Ibu berikan contoh ya. Kalau yang tadi ini 3/10, sudah per 10 mudah ya, tinggal ditulis berapa angka di belakang koma. Per 100 juga tinggal ditulis berapa angka di belakang koma. Coba kalau penyebutnya tidak kan, Ibu punya contoh pecahan biasanya yaitu 4/5. Bagaimana cara mengubahnya ke pecahan desimal? Ini akan sangat sulit ya kalau misalnya kepatokannya ke per 10 atau per 100. Nah, kalau ada pecahan seperti ini, bagaimana diubah ke desimalnya? Itu adalah caranya dengan membagi dengan cara susun. Perhatikan Ibu. 4 dibagi 5. Kita bagikan seperti biasa ya. 4 dibagi 5 apakah bisa? Tidak ya, karena 4-nya lebih kecil dari 5. Maka kita tulis di atasnya itu adalah 0, koma. Lalu 0-nya pindahkan ke bawah, ke sini. Maka hasilnya menjadi 40. Nah, sekarang baru bisa dibagi. 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? Iya, betul. 8. Nah, tinggal simpan saja di sini di sebelah kanannya. Lalu kalikan lagi ke bawah. 8 dikali 5 hasilnya 40. 40 dikurangi 40 hasilnya habis. Nah, sudah kelihatan kan hasilnya? Maka hasil dari pecahan 4/5 kalau diubahan ke pecahan desimal hasilnya adalah 0,8. Gimana? Mudah kan? Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan latihan soal kepada anak-anak nanti lewat WhatsApp group ya. Oke, pembelajaran hari ini tentang pecahan desimal dicukupkan saja. Sampai jumpa.